Tahukah kamu kalau ponselmu bisa lebih dari sekadar alat komunikasi? Bagaimana jika bisa juga menjadi alat untuk menarik kekayaan? Ada ajaran Buddha yang digunakan selama berabad-abad yang kini bisa diadaptasi untuk teknologi modern. Di video ini, saya akan tunjukkan tepatnya apa yang harus disembunyikan di ponsel Anda untuk mulai menarik uang dengan cara yang praktis dan mengejutkan. Bayangkan memulai minggu Anda dengan energi finansial yang segar melalui praktik sederhana yang hanya diketahui sedikit orang. Ini adalah teknik rahasia, namun sangat ampuh, yang menggunakan simbol kemakmuran dan energi positif, dan Anda tidak memerlukan apapun selain ponsel Anda sendiri. Dengan menggabungkan teknologi dengan spiritualitas, praktik Buddhis ini akan mengubah perangkat Anda menjadi jimat kelimpahan sejati. Dan bagian terbaiknya, hasilnya dapat muncul dengan cepat karena ritual ini dirancang untuk meningkatkan kemakmuran Anda dan membuka peluang baru. Penasaran untuk menemukan rahasia ini? Maka jangan lewatkan satu detail pun. Jika teknik ini menarik minat Anda, pastikan untuk menyukainya dan berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan konten apapun. Di sini, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kebijaksanaan Buddhis dapat meningkatkan kehidupan finansial Anda dengan cara yang praktis dan mudah diakses. Mari kita jalani perjalanan menuju kemakmuran ini bersama-sama. Pernahkah Anda berpikir tentang energi yang dikumpulkan ponsel Anda setiap hari, yang berfungsi sebagai saluran untuk pikiran, emosi, dan bahkan keinginan terdalam Anda? Dari perspektif Buddhis, benda apapun yang kita bawa terus-menerus menjadi wadah energi kita, mencerminkan apa yang kita proyeksikan secara internal. Artinya, jika digunakan dengan niat yang benar, ponsel Anda bisa lebih dari sekadar perangkat elektronik. Ponsel bisa menjadi magnet bagi kemakmuran. Bayangkan kekuatan mengubah sesuatu yang sudah hadir dalam hidup Anda menjadi alat spiritual untuk menarik kelimpahan. Dalam agama Buddha, ada konsep penting tentang niat energik yang kita tempatkan pada objek kita. Karena ponsel Anda menyimpan gambar, mencatat percakapan, dan bahkan pikiran Anda yang paling intim, itu menjadi perpanjangan energi Anda. Dengan menggunakan simbol, frasa, atau mantra kemakmuran di atasnya, Anda menciptakan koneksi yang konstan dengan tujuan keuangan Anda dan menegaskan kembali energi kelimpahan. Ajaran Buddha menunjukkan bahwa kekuatan suatu objek terletak pada niat yang kita proyeksikan ke dalamnya. Dengan ponsel Anda, kekuatan ini diperkuat karena ponsel selalu bersama Anda, bertindak sebagai cermin aspirasi Anda. Praktik mengubah ponsel Anda menjadi jimat kemakmuran didasarkan pada gagasan pengulangan dan koneksi. Dengan mengakses ponsel Anda beberapa kali sehari, Anda terus mengaktifkan kembali niat tersebut untuk menarik kekayaan. Yang paling menarik, menurut ajaran Buddha, praktik ini tidak memerlukan upaya sadar. Praktik ini bekerja secara tidak sadar, membentuk pola pikir Anda, dan menarik peluang yang mungkin luput dari perhatian. Setiap pandangan sekilas ke ponsel, Anda menjadi pengingat diam akan niat Anda untuk menciptakan kekayaan, menciptakan siklus positif yang memupuk kemakmuran. Fakta bahwa ponsel Anda selalu bersama Anda memperkuat praktik ini, bahkan lebih lagi. Ponsel ini menjadi sumber energi positif yang diam dan terus-menerus diisi dengan tujuan finansial dan spiritual Anda. Alih-alih hanya menjadi barang sehari-hari, ia mulai bertindak sebagai portal kekelimpahan, menarik getaran yang ingin Anda kembangkan. Kemakmuran, menurut agama Buddha, lebih dari sekadar memiliki uang di bank. Ini adalah keadaan yang selaras dengan aliran alami kelimpahan di alam semesta. Dari sudut pandang ini, kekayaan sejati tidak diukur hanya dengan akumulasi materi, tetapi dengan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan energi positif dalam hidup kita. Ini berarti bahwa bagi agama Buddha, uang hanyalah salah satu ekspresi kemakmuran. Ini adalah konsekuensi dari hubungan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan memandang kehidupan finansial Anda sebagai cerminan keseimbangan dan kedamaian batin Anda. Pemahaman ini tidak hanya mengubah cara Anda menangani uang, tetapi juga menciptakan jalan kelimpahan berdasarkan niat tulus. Ketika kita berbicara tentang menarik kekayaan berdasarkan ajaran Buddha, penting untuk dipahami bahwa segala sesuatu dimulai dengan energi batin Anda. Agama Buddha mengajarkan bahwa setiap pikiran, emosi, dan tindakan menghasilkan getaran yang terwujud dalam realitas Anda. Oleh karena itu,
Kemakmuran dimulai dengan mengubah pola pikir Anda dan niat yang Anda bawa setiap hari. Ini bukan tentang sekadar mengharapkan kekayaan, tetapi menumbuhkan rasa syukur, rasa hormat, dan kemurahan hati yang secara alami menarik lebih banyak kelimpahan. Jadi, pikirkan apakah Anda memupuk energi ini dalam hidup Anda. Refleksi ini adalah langkah pertama menuju kemakmuran. Poin penting lainnya dalam pandangan Buddhis adalah hubungan antara spiritualitas dan uang. Tidak seperti apa yang diyakini banyak orang, agama Buddha tidak memandang uang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, uang dipandang sebagai alat netral yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada niat. Ketika Anda mengarahkan sumber daya Anda secara positif dan fokus untuk menciptakan lebih banyak kesejahteraan untuk diri sendiri dan orang lain, Anda menyelaraskan uang dengan aliran kemakmuran universal. Keselarasan ini dapat membuat peluang finansial muncul secara tidak terduga karena Anda akan bergetar selaras dengan kelimpahan yang ingin Anda tarik. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan, menerapkan semua ini dalam hidup Anda, dalam rutinitas harian Anda. Bagaimana rasanya mendekati uang dengan lebih ringan, tanpa rasa takut, dan tanpa hambatan? Dengan perubahan pola pikir ini, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana menempatkan konsep ini ke dalam praktik dan membiarkan energi ini mengalir kepada Anda. Inilah rahasia ajaran Buddha yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Mari jelajahi langkah selanjutnya dan pelajari cara mengubah teori ini menjadi praktik yang memberikan hasil. Salah satu cara efektif untuk mulai menarik kemakmuran adalah dengan mentransformasikan wallpaper ponsel Anda menjadi simbol kekayaan dan kelimpahan. Dalam agama Buddha, diyakini bahwa gambar dan simbol memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan lingkungan kita, terutama yang kita lihat sering. Dengan memilih wallpaper yang mewakili kemakmuran, seperti gambar Buddha kelimpahan, mandala kekayaan, atau simbol seperti koin emas dan teratai, Anda akan membuat jimat digital yang memperkuat niat Anda untuk menarik kekayaan setiap kali Anda membuka kunci ponsel. Praktik ini sederhana, namun ampuh karena bekerja melalui pengulangan yang terus-menerus. Bayangkan berapa kali Anda melihat ponsel sepanjang hari. Setiap kali Anda melihat wallpaper, gambar kemakmuran ini mengaktifkan pikiran bawah sadar Anda untuk menarik kekayaan dan peluang. Seolah-olah tindakan melihat ponsel Anda menegaskan kembali komitmen Anda terhadap kelimpahan. Dalam agama Buddha, pengulangan yang terus-menerus ini adalah salah satu pilar untuk mengubah niat menjadi kenyataan, memperkuat medan energi di sekitar Anda. Untuk memilih wallpaper yang ideal, pikirkan gambar yang menghadirkan kemakmuran dan ketenangan. Warna seperti emas dan hijau sangat disarankan, karena emas dikaitkan dengan keberuntungan dan hijau mewakili pertumbuhan dan pembaruan. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kedamaian. Yang penting agar kemakmuran mengalir dengan mantap dan harmonis dalam hidup Anda. Pikiran yang tenang dan seimbang menarik peluang dengan lebih alami dan konsisten. Selain mengatur wallpaper, lakukan ritual niat kecil sebelum menggunakannya. Pegang ponsel Anda dan visualisasikan kemakmuran yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda. Bayangkan bahwa gambar ini diisi dengan energi kelimpahan dan rasakan niat ini mengisi perangkat Anda. Gerakan kecil ini memperkuat hubungan antara pikiran Anda dan simbol visual, mengubah ponsel Anda menjadi jimat kemakmuran sejati. Cara lain yang efektif untuk memupuk kemakmuran adalah dengan menyimpan frasa kelimpahan di aplikasi catatan ponsel Anda. Dalam agama Buddha, praktik mengulang mantra memperkuat niat dan menciptakan perubahan besar di alam bawah sadar. Anda dapat memilih frasa seperti, kemakmuran mengalir ke saya dengan mudah, saya pantas dan menarik kelimpahan setiap hari, atau saya adalah magnet bagi kekayaan dan peluang. Simpan frasa-frasa ini di catatan Anda dan bacalah secara teratur untuk mengingatkan diri Anda akan niat kesejahteraan Anda. Frasa-frasa ini bekerja seperti mantra kecil yang ketika dibaca dan diulang-ulang, mulai membentuk pola pikir Anda terhadap kelimpahan. Dengan melihat frasa-frasa ini setiap hari, Anda memperkuat gagasan bahwa kemakmuran itu alami dalam hidup Anda, membantu menghilangkan keyakinan yang membatasi tentang uang. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita fokuskan akan meluas, sehingga menyimpan ungkapan-ungkapan ini di tempat yang mudah dijangkau, membantu menjaga pikiran Anda selalu selaras dengan tujuan keuangan Anda. Selain membaca,
Teknik yang ampuh adalah benar-benar merasakan kata-kata tersebut saat Anda membacanya. Bayangkan, Anda sudah menjalani kenyataan kemakmuran ini, dan biarkan diri Anda merasakan perasaan berkelimpahan yang dibangkitkan oleh ungkapan-ungkapan ini. Latihan ini tidak hanya memperkuat niat untuk menjadi kaya, tetapi juga mengaktifkan emosi positif yang terkait dengan kesuksesan, menarik peluang yang selaras dengan energi ini. Untuk mengintensifkan efeknya, pilih waktu tertentu dalam sehari untuk membaca frasa kelimpahan Anda, seperti saat Anda bangun atau sebelum tidur. Kebiasaan ini menciptakan siklus penguatan di mana latihan membaca dan merasakan kata-kata kemakmuran memperkuat medan energi Anda. Secara bertahap, pikiran Anda mulai menerima kelimpahan sebagai keadaan alami, sehingga lebih mudah untuk mewujudkan kekayaan dalam hidup Anda. Cara lain untuk menggunakan ponsel Anda sebagai magnet kemakmuran adalah dengan membuat daftar tujuan keuangan di aplikasi catatan. Dalam agama Buddha, kejelasan niat adalah hal mendasar untuk mewujudkan sesuatu dalam hidup kita. Sasaran keuangan spesifik yang terdefinisi dengan baik membantu mengarahkan energi kemakmuran Anda. Tuliskan sasaran-sasaran konkret seperti mencapai jumlah tabungan X dalam setahun atau menciptakan aliran pendapatan tambahan yang menghasilkan Y per bulan, dan tinjau daftar ini secara teratur. Menulis sasaran ini dengan jelas memperkuat niat dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan tujuan finansial Anda. Setiap kali Anda membaca atau memperbarui daftar ini, pikiran Anda mencatat tujuan-tujuan ini sebagai bagian dari realitas Anda, membawa peluang dan ide yang membantu Anda mencapainya. Dalam agama Buddha, diyakini bahwa ketika Anda jelas tentang apa yang Anda inginkan, alam semesta berkonspirasi mendukung realisasi ini, mengarahkan energi dan situasi ke arah pemenuhan tujuan. Selain menulis tujuan spesifik, sertakan kerangka waktu yang realistis dan visualisasikan bagaimana jadinya ketika setiap tujuan tercapai. Jenis latihan ini membantu mempertahankan fokus dan ketekunan, bahkan ketika tantangan muncul. Memvisualisasikan pencapaian tujuan-tujuan ini, rasa syukur, dan kebanggaan semakin memperkuat medan energi kemakmuran, menciptakan siklus motivasi dan daya tarik. Untuk menjaga praktik tetap aktif, tinjau tujuan Anda secara teratur dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Setiap pembaruan memperbarui niat Anda dan menegaskan kembali komitmen Anda terhadap kemakmuran. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa tujuan-tujuan ini menjadi semakin dapat dicapai, dan Anda akan melihat kemajuan keuangan Anda selaras dengan apa yang dulunya hanya tujuan di atas kertas atau dalam hal ini di layar ponsel Anda. Cara kreatif dan efektif untuk menarik kemakmuran adalah dengan menetapkan pemberitahuan niat positif di ponsel Anda. Anda dapat memprogram peringatan dengan pesan-pesan seperti ingat, kekayaan sedang dalam perjalanan, atau hari ini, saya adalah saluran kelimpahan. Pemberitahuan ini yang muncul sepanjang hari bertindak sebagai pengingat kuat yang membawa pikiran Anda kembali ke tujuan menarik kemakmuran. Pengingat ini secara halus tetapi terus-menerus, memperkuat niat Anda dengan menjaga pola pikir Anda tetap selaras dengan energi kelimpahan. Setiap kali salah satu pemberitahuan ini muncul, Anda diminta untuk berhenti sejenak dan menyelaraskan kembali dengan tujuan kemakmuran Anda. Dalam agama Buddha, latihan ini disebut mindfulness, yaitu praktik untuk tetap sadar akan niat dan energi Anda yang memfasilitasi perwujudan keinginan Anda. Ketika pemberitahuan muncul, luangkan beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam dan memvisualisasikan kehidupan Anda yang sejahtera dan berlimpah. Bayangkan bahwa setiap pengingat memprogram ulang alam bawah sadar Anda untuk menerima kemakmuran dan menghilangkan hambatan mental tentang uang. Momen koneksi singkat ini adalah tindakan yang berdampak emosional, yang memperkuat keyakinan bahwa Anda menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Untuk mengintensifkan latihan, atur pemberitahuan ini pada momen-momen penting, seperti sebelum rapat atau di awal hari ketika niat Anda dapat memengaruhi sisa aktivitas hari itu.
Pemberitahuan ini bertindak sebagai jangkar kemakmuran, memastikan pikiran bawah sadar Anda terus bekerja menuju tujuan keuangan Anda. Bahkan ketika Anda tidak secara aktif memikirkannya, setiap kali Anda menerima pemberitahuan, bayangkan itu mengisi ulang energi, berlimpah di medan energik Anda, menciptakan perisai kemakmuran di sekitar Anda. Akhirnya, ingatlah bahwa tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk meningkatkan rasa keselarasan yang konstan dengan kelimpahan. Mereka tidak perlu banyak atau rumit. Yang penting adalah setelah melihatnya, Anda membiarkan diri Anda merasakan kemakmuran yang sudah ada dalam hidup Anda. Latihan Buddhis mengajarkan bahwa pengulangan sadar ini menghasilkan dampak bawah sadar yang menciptakan kecenderungan untuk menarik apa yang Anda inginkan. Seiring waktu, pemberitahuan ini membantu membentuk pikiran Anda dan mempertahankan pandangan terbuka yang positif, membuat Anda menjadi magnet sejati bagi peluang dan kekayaan. Tidak ada gunanya meletakkan semua barang ini di ponsel Anda jika energi pribadi Anda tidak bergetar pada frekuensi yang sama dengan kemakmuran. Dalam agama Buddha, diajarkan bahwa pikiran kita adalah salah satu alat paling ampuh bagi manusia untuk mewujudkan realitas, dan kualitas pikiran kita memiliki pengaruh langsung terhadap hidup kita. Setiap kali kita membiarkan pikiran negatif atau pikiran yang didorong oleh kelangkaan mengambil alih, kita sebenarnya menciptakan penghalang yang menghambat aliran kelimpahan. Oleh karena itu, agar praktik sebelumnya benar-benar berhasil, penting untuk memupuk pola pikir kesejahteraan dan meminimalkan pemikiran yang tidak berkontribusi terhadap tujuan ini. Praktik Buddhis yang berharga untuk menjaga pikiran dalam keadaan positif adalah mengamati pikiran seseorang tanpa menghakimi. Setiap kali Anda menyadari diri Anda memikirkan kesulitan keuangan atau merasa takut tentang uang, berhentilah sejenak dan amati bahwa pikiran-pikiran ini bersifat sementara sehingga Anda dapat memilih untuk tidak memberinya makan. Daripada melawannya, tarik napas dalam-dalam dan arahkan fokus Anda pada afirmasi positif atau gambaran kelimpahan. Hal ini menciptakan ruang kesadaran dan memungkinkan Anda secara bertahap mengganti pola kelangkaan dengan pola kemakmuran, menyelaraskan Anda dengan getaran yang lebih tinggi. Poin penting lainnya adalah mengelilingi diri Anda dengan konten dan lingkungan yang mendorong pemikiran positif. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda menyerap berita atau percakapan negatif, medan energi Anda terpengaruh, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan getaran kemakmuran. Dalam ajaran Buddha, ada penekanan pada pilihan sadar atas apa yang kita izinkan memasuki pikiran dan ruang kita. Pilih untuk membaca konten yang menginspirasi, ikuti orang-orang yang mempromosikan pandangan sejahtera, dan carilah lingkungan yang membawa kedamaian dan motivasi. Kebersihan mental ini membuat perbedaan besar dalam keadaan getaran Anda dan meningkatkan praktik ketertarikan kekayaan Anda. Ingatlah bahwa pikiran negatif akan selalu muncul, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memilih untuk tidak mengidentifikasinya. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada hal positif, Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Keselarasan batin inilah yang benar-benar mengubah ponsel Anda menjadi saluran kemakmuran. Tidak hanya melalui simbol dan frasa yang Anda tempatkan di dalamnya, tetapi juga melalui energi Anda sendiri. Dengan tetap bersikap positif dan selaras dengan kelimpahan, Anda menciptakan medan magnet kemakmuran yang menarik peluang dan kekayaan secara alami dan lancar. Kita semua mampu mengubah realitas kita, tidak peduli bagaimana situasi saat ini. Agama Buddha mengajarkan bahwa pikiran kita adalah agen perubahan utama dan bahwa kekuatan niat kita memang dapat membentuk dunia di sekitar kita. Ketika melakukan semua proses ini, baik saat memasang wallpaper, menulis tujuan Anda, atau membaca ungkapan kelimpahan, ingatlah bahwa rahasia kesuksesan yang sebenarnya ada di dalam diri Anda. Tidak ada yang lebih penting daripada keyakinan tulus bahwa Anda pantas dan mampu mencapai semua yang Anda inginkan. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, kemakmuran berhenti menjadi mimpi yang jauh dan menjadi kemungkinan yang semakin dekat. Percayalah, tidak peduli seberapa besar impian Anda, itu dapat dicapai. Alam semesta merespons niat dan pikiran dengan iman yang kuat. Setiap kali Anda melakukan ritual kemakmuran atau memvisualisasikan kelimpahan
Anda rasakan secara mendalam bahwa Anda pantas mendapatkannya. Lihatlah impian Anda sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah ada di dalam cara Anda. Dalam agama Buddha, kepastian dalam niat menghasilkan energi, ketertarikan yang kuat, dan ketika Anda yakin bahwa Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan, jalan menuju tujuan itu secara alami mulai terbuka. Sekarang, pikirkan impian terbesar Anda. Bayangkan apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk kehidupan profesional, keuangan, atau pribadi Anda. Dan untuk lebih memperkuat niat ini, bagikan apa yang ingin Anda capai di sini, di komentar. Tidak peduli seberapa besar atau jauh impian Anda, gunakan ruang ini untuk mewujudkannya. Dengan menuliskan apa yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda, keinginan itu menjadi lebih nyata dan mendapatkan kekuatan. Ini adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Ingat, Anda sedang dalam perjalanan pertumbuhan dan kemakmuran, dan setiap tindakan kecil, setiap praktik niat, dan setiap pemikiran positif memperkuat kekuatan Anda untuk terwujud. Dengan membagikan impian Anda tidak hanya memperkuat niat Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk percaya pada impian mereka sendiri. Bersama-sama, kita menciptakan medan energik yang mendukung kepositifan dan kelimpahan. Jadi, apa yang Anda inginkan? Tuliskan impian terbesar Anda di sini dan mulailah membuka jalan untuk mencapainya demi kesejahteraan yang benar-benar nyata. Konsistensi sangat penting dalam ajaran Buddha. Sehari-hari, praktik yang disiplin dipandang sebagai landasan bagi transformasi yang langgeng. Tidaklah cukup hanya melakukan teknik-teknik tersebut sekali saja dan mengharapkan semuanya terselesaikan. Penting untuk mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dan mengulanginya kapanpun memungkinkan. Salah satu cara untuk menjaga hubungan ini tetap aktif adalah dengan membuat pengingat halus, seperti meninjau kembali frasa kelimpahan di aplikasi catatan atau merenungkan tujuan keuangan Anda setiap pagi. Momen harian ini tidak hanya memperbarui energi kemakmuran, tetapi juga membantu menjaga pikiran Anda tetap fokus pada tujuan Anda. Cara lain yang efektif memperkuat energi ini adalah dengan merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Kemakmuran adalah keadaan pikiran, dan mengenali setiap langkah menuju impian Anda membuat Anda merasa semakin selaras dengannya. Meskipun kemajuannya tampak kecil, setiap pencapaian adalah bukti bahwa Anda berada di jalur yang benar. Dalam praktik ajaran Buddha, rasa syukur adalah hal mendasar untuk menarik lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Setiap kali Anda mencapai suatu tujuan, meskipun itu sesuatu yang sederhana, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur dan menegaskan kembali komitmen Anda terhadap kesejahteraan. Menjaga praktik juga mengharuskan Anda melindungi diri dari energi negatif dan pengaruh buruk, baik pengaruh internal maupun eksternal, dapat melemahkan getaran kemakmuran Anda dan mempersulit aliran kekayaan. Setiap kali Anda terjebak dalam kelangkaan atau pikiran keputusasaan, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingat kembali niat positif yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Praktik pemurnian seperti meditasi atau pernapasan sadar dapat membantu menjernihkan pikiran Anda dan memperbarui medan energi kemakmuran di sekitar Anda. Dalam agama Buddha, tindakan pemurnian ini penting untuk menghilangkan hambatan dan menjaga pikiran tetap terbuka dan menerima. Akhirnya, ingatlah bahwa kemakmuran adalah proses berkelanjutan. Tinjau kembali tujuan keuangan Anda, sesuaikan praktik Anda, dan tetap terbuka terhadap peluang baru. Konsistensi dalam niat dan fleksibilitas untuk menyesuaikan praktik Anda adalah yang memastikan hubungan yang kuat dengan kelimpahan. Semakin Anda mendedikasikan diri untuk menjaga energi ini tetap hidup, semakin mudah mewujudkan kemakmuran. Perubahan sejati terjadi seiring waktu, dan setiap hari Anda terhubung dengan niat kekayaan, Anda semakin dekat untuk menarik realitas finansial yang lebih sejahtera dan memuaskan. Jika Anda telah berhasil sejauh ini, itu berarti Anda benar-benar berkomitmen untuk menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup Anda. Selamat atas langkah penting ini untuk mengubah realitas Anda dan terhubung dengan pola pikir berkelimpahan. Sekarang, Anda memiliki amalan ampuh untuk mengaktifkan energi kemakmuran dengan bantuan ponsel Anda dan, yang terpenting, dengan niat Anda sendiri. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like,
Subscribe ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun yang akan datang. Di sini, Anda akan selalu menemukan tips dan ajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi dan keuangan Anda. Juga, bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang menurut Anda dapat memperoleh manfaat dari praktik ini. Ingat, jalan menuju kemakmuran adalah sebuah perjalanan. Mari terus belajar dan tumbuh bersama langkah demi langkah. Sampai jumpa di video berikutnya.